Sebut saja pengirim cerita ini namanya Mbak Siti, bukan nama aslinya. Dia itu adalah seorang ART yang bekerja dengan salah satu majikan, yaitu sebut saja namanya Bu Yuli. Dan Bu Yuli ini yang diceritakan oleh Bu Siti. Bu Yuli ini adalah seorang janda, mungkin usianya sudah hampir sekitar 55-an tahun. Ya hampir 60-an, 50 ke atas. Sewaktu pertama kali Bu Siti itu diminta sama Bu Yuli untuk dia bekerja di tempatnya dia, di rumahnya dia, yang di dalam rumah itu ada anak yang masih berusia 15 tahun, sebut saja namanya Gadis. Gadis ini adalah anak dari Bu Yuli. Sebuah pengalaman yang mungkin tidak pernah dia lupakan ketika dia bekerja di rumahnya Bu Yuli. Yang awalnya Mbak Siti itu tidak tahu kalau Bu Yuli itu sering meminta sama anak gadisnya ataupun sama Mbak Yuli ketika 1 bulan kerja itu setiap hari Jumat entah pagi atau sore diminta untuk membelikan berbagai macam tutu kembang rupa. Kalau ndak nyuruh anaknya ya nyuruh Mbak Yuli. Itu setiap minggu, setiap Jumat. Nah waktu itu pikirannya Mbak Siti itu mengira ya untuk ya semacam keinginan dari Bu Yuli mungkin. Karena yang di dalam kamarnya Bu Yuli yang waktu itu mungkin dari bulan pertama, bulan kedua itu tidak diketahui untuk apa. Dalam pemikirannya Mbak Siti mungkin itu hanya untuk sebatas ya ritual. Wajar bagi siapa saja yang setiap hari Jumat itu memberikan sesaji mungkin untuk almarhum suaminya atau mungkin juga almarhum leluhurnya. Karena Mbak Siti di kampung juga, dia tinggal di Jawa Tengah. Itu setiap malam Jumat. Cuman yang membedakan kenapa Bu Yuli itu melakukan sesajinya atau menyerahkan sesaji itu kok malam Sabtu, bukan malam Jumat seperti di keluarganya Mbak Siti yang di kampung. Ini sesuatu yang membedakan. 2 bulan itu ya mungkin sudah hampir 4 kali dia itu diminta sama Bu Yuli untuk membeli jenis kembang-kembangan tadi. Awal mulanya itu sekitar 3 bulan setelah kerja di tempatnya Bu Yuli, pas malam Sabtu itu sudah ya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan sesaji tadi. Itu ketika Mbak Siti hendak ke belakang sekitar mungkin jam 1 dini hari, dia sempat lihat jam dinding, dia tuh mendengar seperti kayak suara desahan. Ya mohon maaf, Mbak Siti juga sudah punya suami, sebut saja namanya Mas Sugeng. Nah Mbak Siti itu mendengar seperti kayak suara desahan selayaknya kayak hubungan suami istri. Tapi desahan itu dari kamarnya Bu Yuli. Nah sementara Bu Yuli ini kan seorang janda. Itu hal yang membuat ya maaf mungkin Mbak Siti itu merasa ada yang aneh. Kok majikannya itu sama siapa? Mungkin ngigo atau mimpi. Itu pertama kalinya. Tapi suara desahan, suara seperti orang yang berhubungan itu terjadi setiap malam Sabtu setelah Mbak Yuli diminta untuk membelikan jenis-jenis kembang-kembangan yang 7 rupa tadi. Itu setiap malam Sabtunya. Mungkin awalnya pertama kali dia mengira itu mimpi. Tapi kalau yang kedua, ketiga, dan keempatnya itu rasanya tidak mungkin. Masa sih mimpi setiap malam Sabtu saja. Dan suara desaannya itu ya terdengar sekali. Sampai 1 bulan sudah 4 kali Mbak Yuli itu mendengar suara desahan tiap malam Sabtu. Rasa penasaran pasti muncul kan. Yang namanya ya maaf bukan rasa ingin tahunya Mbak Siti, tapi dia mencoba melewati kamarnya Bu Yuli ke arah rumahnya. Di situ di kamar depan, yaitu digunakan untuk gadis, dia itu seperti membuka pintu rumahnya Bu Yuli. Dan saat di luar rumah ya mungkin dia maksudnya nyari sandal atau mungkin ada motor atau siapa barangkali mungkin Bu Siti ini ya ada tamu laki-laki yang datang. Itu sempat dalam pikirannya Mbak Siti. Tapi ketika sampai di luar rumah, itu tidak ada sandal, tidak ada motor, tidak ada siapa-siapa. Intinya tidak ada sosok laki-laki siapapun. Lah terus siapa yang di dalam kamarnya Bu Yuli? Semakin penasaran Mbak Siti, tapi dia tidak berani untuk ya sekedar mengintip saja, tidak berani. Tapi suara itu ya ketika lewat di depan pintu kamarnya Bu Yuli, suara itu semakin dari, tapi jelas itu suara rintihan orang yang kayak ya maaf menikmati hubungan. 1 bulan pertama sudah dilewati sama Mbak Yuli. Sampai bertanya-tanya dia itu ada apa dan kenapa. Rasa penasarannya Mbak Siti untuk menanyakan sebenarnya Bu Yuli itu dengan siapa, itu tidak mungkin berani ditanyakan. Itu sesuatu yang sangat privasi. Satu waktu, mungkin sudah hampir 5 bulan Mbak Siti itu kerja di situ, sudah sangat sering sekali mendengar suara desahan. Dia sengaja ingin tahu siapa sebenarnya. Dia sudah nunggu sekitar jam 1 dini hari ini pasti nanti muncul lagi suara desahan. Mbak Siti saat itu malam Sabtu itu dia memang sengaja nggak tidur. Selang beberapa menit, mungkin jam 1 lebih,
Itu yang dilihat oleh Mbak Siti ketika Bu Yuli itu sudah mungkin tertidur dengan, ya maaf, kalau Mbak Siti itu lihat itu seperti ya kamar atau ruangan itu kayak remang-remang, mungkin cahaya lampunya itu terlalu redup. Dia tuh memang ngintip, sengaja ngintip dari lubang kunci itu di kamar atau di ranjangnya Bu Yuli istirahat atau tidur, itu kembangnya itu ditaruh di atas. Bukan misalnya sesaji itu di pojok kamar atau apa, enggak. Yang dilihat Bu Yuli itu kembang 7 rupa itu ditabur-taburkan di atas tempat tidur. Itu sekilas dari lubang kunci. Nah setelah mungkin 15 menit dia kayak melihat seperti kayak ada bayangan. Itu seperti kayak menggerakkan tubuhnya Bu Yuli. Bu Yuli itu tidak membuka bajunya. Bu Yuli itu seperti kayak pasrah, tapi baju itu bergerak. Nah ini yang membuat Mbak itu spontan langsung kabur. Dia langsung masuk ke kamar. Dalam batinnya, siapa sih? Sosok siapa kok bisa buka baju tapi tidak terlihat? Tidak terlihat itu apa, itu bayangan hitam atau itu apa, itu tidak terlihat sama sekali. Saat itu Mbak Yuli sudah merasakan ada yang janggal ini sama Bu Yuli. Dia seorang janda tapi kekayaannya luar biasa. Pikirnya Mbak Yuli waktu itu mungkin dari anak-anaknya yang sudah dewasa, yang sudah kerja, yang sudah punya perusahaan. Tapi ternyata di balik kekayaan anak-anaknya, Mbak Siti itu pernah mendengar satu obrolan kalau Bu Yuli itu sempat menanyakan sama anak-anaknya, kamu butuhnya apa, butuhnya apa. Jadi seakan-akan Bu Yuli itu punya segala-galanya. Bahkan perusahaan yang dikelola anaknya pun bukannya anaknya ngasih sama Bu Yuli, tapi malah Bu Yuli malah menjelaskan ke anaknya, kamu masih butuh modal lagi apa enggak. Itu dari mana uangnya? Sedangkan Bu Yuli itu seorang janda yang setiap hari cuman duduk, nonton TV, istirahat, dan seperti itu pekerjaan setiap harinya. Jadi yang diurus Mbak Siti, pekerjaan rumah tangga Mbak Siti itu yang mengurus Bu Yuli sama anak gadisnya yang masih berusia 15 tahun. Tapi dari beberapa bulan, ya mungkin hampir 9 bulan atau 10 bulan kerja di situ di tempatnya Bu Yuli, pernah ada satu kejadian yang dialami oleh Mbak Siti karena sering sekali yang namanya melihat kalau Bu Yuli itu melakukan sesaji di tempat ranjang dengan menabur kembang 7 rupa. Sempat Mbak Siti itu nanya sama Bu Yuli, Bu, kenapa kembangnya itu taruh di atas ranjang? Karena Mbak Yuli ya setiap hari apa, mungkin tidak hari Minggu atau Senin, itu mungkin setelah 4 harinya, itu kembang itu selalu diminta dibuang sama Mbak Yuli. Kembang 7 rupa itu ya dibersihkan sama Bu Yuli sendiri, tidak dibersihkan sama Mbak Siti. Tapi Mbak Siti itu selalu membuang kembang 7 rupa yang setelah 4 harinya. Nah sewaktu Mbak Yuli ini mungkin sudah 9 bulan tadi dia kerja, dia tuh pernah mengalami kejadian kalau dia itu pernah kayak diteror sosok yang aneh. Sosok itu sangat aneh, tapi itu muncul di dalam mimpinya, bukan di dalam nyata. Dia tuh seperti kayak didatangi sosok tersebut yang tubuhnya itu kayak manusia tapi bawahnya itu kayak hewan. Mungkin hewan itu berkaki 4 tapi bagian kepalanya itu kayak manusia. Tapi kejadian itu hanya sekali yang dialami oleh Mbak Siti, mimpi tentang sosok tersebut. Dan pernah satu hal, setelah dia kerja itu hampir 9 bulan, 10 bulan, dia tuh menyaksikan sendiri kalau Bu Yuli itu tidak menutup pintu kamarnya. Itu memang terlihat jelas sosok yang ada di dalam mimpinya Mbak Yuli itu seperti sedang ada di atas tubuhnya Bu Yuli. Dan ini semakin menguatkan, apakah mungkin kalau Bu Yuli yang seorang janda dengan keadaan dia tidak punya pekerjaan tapi dia itu punya segalanya. Apakah itu dari pesugihan? Itu sempat muncul dalam pikirannya Mbak Siti. Tepat saat itu 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, Mbak Siti itu tidak diizinkan pulang. Kamu nanti pulangnya hari Minggu, sehari saja sebelum Idul Fitri mungkin, dan sampai ke kampung. Kenapa Bu? Tanya Mbak Siti. Ya soalnya saya masih butuh kamu nanti pas hari Jumat, ya seperti biasa kamu beli kembang dulu. Kalau sudah kamu selesaikan tugas kamu, Ibu mempersilahkan kamu pulang. Dan Mbak Siti pun ya mau tidak mau dia harus nunggu sampai pas hari itu, hari Kamis dia pamitan, Kamis, Jumat, Sabtu, akhirnya dia itu harus nunggu 3 hari itu. Pas dia pamitan itu hari Kamis sore, dia tuh udah diizinkan. Jumat pagi dia beli belanja semua sesaji ya mungkin untuk ritual yang dilakukan oleh Bu Yuli. Karena pikirannya Mbak Siti ini malam Sabtu, dia pasti mau melakukan ritual pesugihannya. Mbak Siti membelikan semuanya. Setelah apa yang diminta Bu Yuli itu semuanya sudah terpenuhi, Mbak Siti baru diizinkan pulang. Tapi Sabtu pagi dia baru pulang. Yang hari raya itu adalah malam Senin. Jadi malam harinya dia kemas-kemas, Sabtu paginya akhirnya dia berangkat ke kampung. Dan sebelum dia pulang, setelah dia itu beli kembang 7 rupa,
waktu itu bulan Ramadan. 2 malam, dari malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, itu 2 malam sebelum hari raya, dia didatangi sosok yang menyerupai kayak kuda atau apa. Itu kakinya 4, tapi bagian kepala itu manusia. Dia dilihatkan sosok tersebut itu dari kamarnya Bu Yuli. Saat dia itu, ya mungkin karena kepingin pulang kampung, sampai malam itu dia enggak tertidur. Memang dia enggak tertidur, ya kayak mundar-mandir saja, itu bingung mau ngapain. Ya kemas-kemas, ngerapin semuanya, apa aja yang belum diselesaikan. Dia sampai mungkin sekitar jam 3 itu dia bolak-balik di rumahnya Bu Yuli. Nah saat itu dia melihat secara langsung bayangan kuda tadi, kayak kuda, itu masuk ke kamarnya Bu Yuli. Dan seperti biasa, malam Sabtu itu terdengar kayak lagi orang hubungan. Itu terjadi sebelum 2 hari raya. Dan esok harinya Mbak Yuli itu pamitan. Sabtu paginya dia ke terminal, tapi dalam perjalanan dia pulang sampai rumah itu sekitar jam 3 sore. Di dalam perjalanan itu dia sempat membayangkan sebenarnya Bu Yuli itu apa sih yang dia lakukan. Kok tiap malam Sabtu ini sudah hampir 1 tahun saya kerja di situ, rasanya kok tidak nyaman. Itu muncul dalam pikirannya Mbak Siti saat dia itu perjalanan arah kampung. Sampai di rumah dia ketemu sama suaminya itu Mas Sugeng. Dia cerita kalau majikannya itu sering melakukan hubungan tapi bukan sama manusia. Mas Sugeng yang sebagai suaminya tentunya kaget. Sampai Mas Sugeng itu bilang sama Mbak Siti, apa kamu tidak takut? Kamu sudah tahu majikan kamu itu melakukan pesugihan kawin. Yang Mas takutkan kalau kamu itu nanti kenapa-napa. Mendingan untuk hari raya ini setelahnya kamu tidak saya izinkan berangkat ke situ. Loh kenapa Mas? Tanya Mbak Siti. Ya bukannya kenapa-napa, kamu boleh kerja, tapi Boyo cari tempat kerja yang umum lah. Jangan yang melakukan pesugihan kayak gitu. Ya bukannya gimana-gimana. Saya khawatir sama kamu, nanti anak-anak jadi yatim gimana. Mungkin tahun ini kamu selamat. Kamu sudah melakukan dan membantu majikan kamu melakukan ritual pesugihan. Jadi saran saya, kata suaminya Mbak Siti, saran saya mulai detik ini sampai nanti kamu berangkat, bilang saja sama kemajikan kamu yaitu Bu Yuli. Bilang saja sama dia, kamu udah berangkat. Alasan kamu sibuk sama keluarga. Suaminya yang larang. Bilang saja seperti itu. Sampai beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri, Mbak Siti harus berangkat. Dia berpesan sama orang yang dulu ngebawa Mbak Siti bekerja di rumahnya Mbak Yuli. Dia bilang apa adanya yang disampaikan suaminya, kalau Mbak Yuli itu tidak mau kerja di situ. Dilarang sama suaminya. Nah, mendengar apa yang dikatakan dari orang yang mengantar Mbak Siti, orang itu menjelaskan lagi sama Mbak Siti lewat via telepon, Mbak Siti, ini Bu Yuli tidak mau kamu berhenti. Lah terus, tapi suami saya ngelarang. Pokoknya kamu harus berangkat. Kalau tidak berangkat katanya dia ngancam sesuatu sama kamu. Maksudnya apa, ngancam apa? Tanya Mbak Siti lewat via telepon. Kalau kamu tidak berangkat kamu bakal celaka. Cuman itu yang dia katakan. Nah saya pun bingung. Celaka yang gimana? Kamu sebenarnya ada apa Siti sama Mbak Yuli? Kok dia sampai ngancam-ngancam kayak gitu? Tanya temannya Mbak Siti. Mbak Siti tidak merasa ada yang salah. Dia cuman memang ada yang beda, yaitu tentang gaji dia selama 1 tahun kerja di rumahnya Bu Yuli. Memang ya hampir 2 kali lipat. Dia pun cerita sama temennya yang mengantarkan Mbak Siti kerja di rumahnya Bu Yuli, cerita, kalau saya memang terima gaji ini kayak 2 tahun. Apakah masalah itu saya harus berangkat? Kalau memang keinginannya dia uang itu tidak ikhlas, ya saya kembalikan. Bukan masalah soal uang, kata temennya. Tapi pokoknya dia ngancam, pokoknya Bu Yuli itu bilangnya kalau kamu udah berangkat kamu bakal celaka. Mendengar via telepon dari temennya, salah satu orang yang mengantarkan Mbak Siti ke tempat kerjanya itu Bu Yuli, Mbak Siti pun cerita sama suaminya Sugeng kalau dia itu diancam sama majikannya yang namanya Bu Yuli. Mendengar ancaman tersebut kalau nanti istrinya celaka yaitu Mbak Siti, suaminya Mbak Siti itu mengajak Mbak Siti ke salah satu sesepuh. Jadi bisa dibilang orang pintar lah. Lewat suaminya Mbak Siti diajak. Dia diajak orang pintar dan Mbak Siti pun menjelaskan apa yang dialami, apa yang disaksikan dan apa yang diketahui, dijelaskan sama orang pintar tersebut. Setelah Mbak Siti ini menjelaskan semuanya, praktisi itu atau orang pintar itu bilang sama Mbak Siti, majikan kamu itu pelaku pesugihan kawin. Yang dia bilang sama kamu, kamu bakal celaka, bahwa kamu menyaksikan secara langsung sosok apa yang kamu lihat. Untuk menjaga
agar kamu tidak kenapa-napa dari ancaman majikan kamu yaitu Bu Yuli. Kata orang pintar, setidaknya kamu lakukan sholat 5 waktu secara rutin, jangan pernah berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah perlindungan hanya kepada Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu saja, lakukan zikir nanti Pak Kiai bantu kamu agar kamu itu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah datang ke orang pintar bersama suaminya, dan Mbak Siti pun melaksanakan. Mbak Siti saat melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, Mbak Siti itu sering bermimpi sosok kuda yang berkepala manusia. Itu sering datang di mimpinya Mbak Siti. Dan Mbak Siti sudah merasakan bahwa ini adalah ulahnya Bu Yuli. Mungkin apa yang diinginkan Bu Yuli adalah kematian Mbak Siti. Tapi Mbak Siti dengan keyakinannya menceritakan kesugeng yang dibantu oleh orang pintar tadi, alhamdulillah. Mungkin teror itu mungkin hampir setengah bulan lamanya dia di kampung. Sosok kuda berkepala manusia itu sering datang bukan hanya dalam mimpi, tapi dalam keadaan dia sedang berzikir, itu seperti kayak ya lari-lari di sekelilingnya Mbak Siti yang sedang berdoa. Tapi pada saat itu Mbak Siti yang sedang berzikir, dia hanya bisa pasrah bahwa segala sesuatu itu hanya milik Sang Pencipta. Adapun kamu wahai iblis, kata Mbak Siti ketika dia berdoa, kamu muncul ke sini, kalau kamu tanpa seizin Allah, kamu tidak bakal bisa untuk membunuh saya. Dan itu berlangsung sampai hampir setengah bulan. Itu pengalaman dari Mbak Siti ketika dia pernah bekerja di rumah majikan yang ternyata melakukan pesugihan kawin. Dan semenjak saat itu Mbak Siti pun memang tidak pernah lagi yang namanya ikut kerja di luar kota. Dia lebih memilih bekerja apa adanya di kampung, membantu suaminya. Dan itulah pengalaman dari Mbak Siti yang mengirimkan sebuah cerita. Semoga kisah dari pengalaman Mbak Siti ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.